kalau mau milih ini ya kira-kira ketua, sekretaris, bendahara seperti itu. Kalau yang lain-lainnya kan nanti dipilih sama ketua dan bendahara. Nah, kalau melihat begini, misalnya ini urutan, pertama urutan ketua, kedua sekretaris, ketiga bendahara, misalnya begitu ya. Kalau kita punya yang A misalnya, yang kemarin itu A, kemudian di sini B, di sini C, ya. Maka jelas kemarin itu kita katakan bahwa A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara begitu. Nah, kalau kita ngurutinnya begini misalnya, B, A, C. Nah, maka yang jadi ketua siapa? Yang jadi ketua siapa? Yang B. B ya. Yang sekretaris A, yang bendahara C. Begitu juga misalnya di sini C, A, B begitu ya. Maka ini yang jadi ketua adalah C, yang sekretaris A, yang sekretaris B. Nah, ini kalau kemarin kita bicarakan, ternyata posisi ABC dengan BAC dengan CAB itu berbeda. Begitu ya. Kalau ABC berarti yang ketuanya adalah A, kalau BAC berarti yang ketuanya adalah B, kalau CAB berarti yang ketuanya adalah A. Begitu juga sekretaris dan bendaharanya, ya kalau ada perubahan ya berubah seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan permutasi. Jadi ABC, CAC, CAB. Nah, kalau kita mau milih misalnya perwakilan, misalnya di sini ada perwakilan misalnya ya, perwakilan, nah ini ada perwakilan misalnya, kita mau milih perwakilan dari kelas 12 IPS 1 itu misalnya ada 3 orang pilihan, misalnya A, B, C, ya. Untuk apa? Untuk misalnya ada acara dari wali kota Tangsel misalnya begitu ya, undangan misalnya ada seminar atau pelatihan dari wali kota Tangsel, maka dipilihlah 3 orang ABC. Ya. Kalau ada si A, ada si B, ada si C. Kalau saya tulis begini, sama nggak kira-kira? Kita milih BAC aja, gitu ya. Atau milih Sama, ABC, Pak. Soalnya sama. nggak ada urutan. Ya. Atau CAB misalnya begitu. Gitu ya. Sama aja ini ya. Perwakilan. Karena ini perwakilannya hanya 3 orang yang dipilih, yang diwakili adalah ABC. ABC, mau BAC dulu, mau CAB dulu, nggak jadi masalah. Begitu. Nah, itu perbedaannya. Kalau seandainya permutasi ya seperti ini nih, ini permutasi namanya, permutasi ya. Jadi ada urutan di situ. Sementara di sini adalah kombinasi. Kombinasi. Jadi kira-kira kombinasi itu seperti itu ya. Jadi tanpa memperlihatkan urutan di sini. Contoh lagi misalnya memilih bola, di dalam kotak ada berapa bola misalnya ya. Ada 3 bola merah, misalnya 1 bola putih begitu ya. Ada bola. Jadi apa namanya? Bola itu kan sama, bola merah seperti itu. Kecuali kalau bola merah 1, bola merah 2, nah itu berarti udah permutasi nanti. Ada urutannya. Bola merah 1, bola merah 2 ya beda. Tapi kalau bola merah aja misalnya, nah itu berarti hubungannya dengan kombinasi. Buku misalnya, buku matematika. Kalau hanya buku matematika saja, berarti itu jenisnya sama. Tapi kalau buku matematika 1, buku matematika 2, buku matematika 3, nah itu misalnya berbeda-beda jenisnya. Kalau berbeda-beda seperti itu, misalnya matematika 1 untuk kelas 10, matematika 2 untuk kelas 11, matematika 3 untuk kelas 12. Nah, itu berbeda-beda pemilihannya, gitu ya. Maka itu dinamakan dengan permutasi. Tapi kalau sama, misalnya buku matematika, ada 3 buku matematika, sama misalnya, mau dipilih 1, nah itu dinamakan dengan kombinasi. Kira-kira seperti itu ya perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Makanya kalian dilihat dulu tuh soalnya kira-kira seperti apa ya. Ini masuk permutasi atau masuk kombinasi. Ada urutan nggak di sini? Nah, memperhatikan urutan nggak? Kalau memperhatikan urutan,
maka ini permutasi urusan. Tapi kalau tidak memperhatikan urutan, maka ini kombinasi, ya. Ini kombinasi hasil. Ini sebetulnya kalau di permutasi ini, ya, kalau di permutasi ini sama aja. Di kombinasi ini sama aja, sama-sama ABC, ya. Ini sama nih, tidak ada perbedaan ya. ABC, BAC, CAB sama, atau apalagi yang mau dibentuk ini. CBA misalnya ya, kemudian ada CA misalnya gitu, atau ACB, ini sama ya, satu jenis, sama-sama ABC, sama-sama A, B, dan C. Tapi kalau dipermutasi berbeda-beda ini. ABC dengan BAC sama beda nih sama ini ya. CAB juga berbeda. Mana di situ yang menjadi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, saya kira itu ya untuk permutasi ini dan kombinasi. Kita coba lihat seperti apa nanti di soal-soalnya untuk kombinasi dan permutasi. Misal ada 2 bola yang berwarna sama, 3 buah sama dan 3 buah kotak kali ya ini. 2 buah bola yang sama dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Ya. Maka menempatkan 2 bola ke dalam 3 kotak ini. Jadi permutasi 3,2 dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini istilah lainnya ini dinamakan dengan kombinasi. Permutasi tetapi dibagi dengan, kalau 3 ngambil 2 dibagi dengan 2 faktorial. Jadi permutasi yang khususnya karena dibagi oleh ada berapa cara pemilihan tersebut. Bila sekarang jumlah bolanya ada 3 dan jumlah kotaknya ada 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah ya 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, dibagi lagi dengan 3 faktorial. Atau permutasi 10,3 dibagi dengan 3 faktorial. Nah, ini dinamakan dengan kombinasi. Gitu ya. Secara umum jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah seperti ini ya. Berarti N faktorial dibagi dengan R faktorial kalikan ke N R faktorial. Ini lambang-lambang kombinasi itu ya bisa seperti ini, bisa juga begini ya. Jadi banyak lambang kombinasi. Jadi melambangkan seperti apa, keklik, sorry. Ya. Oke, coba kita lihat misalnya di sini kita cara menuliskannya ya, notasinya C dalam kurung N, R. Gitu ya. Ini N diambil R. Ya, atau R objek diambil dari N objek. Gitu ya. Atau bisa juga menuliskannya ya seperti ini. Ini N-nya, di sini R-nya, itu sama aja. Gitu ya. Atau juga menuliskannya di sini NR. Ini kombinasi juga ya. Atau juga seperti ini. Nah, kadang-kadang saya suka buat begini ya, untuk meringankan. Ini dinamakan dengan kombinasi. Ya. Sebenarnya sama dengan permutasi. Permutasi kan ya seperti ini ya. N, R gitu ya. Permutasi. Sama seperti ini juga, misalnya di sini N-nya, di sini R-nya. Atau juga di sini P, NR. Ya. Tapi kalau ini khusus untuk kombinasi, berarti NR itu ya lambang tanda kurung ya, dalam kurung NR. Ini sama dengan ini, CNR, ini juga sama ya. Jadi bisa seperti ini. Ini maknanya apa? Berarti ini N faktorial tadi permutasi dibagi dengan, permutasi itu kan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Gitu ya. Ini tinggal dikalikan dibagi lagi oleh R faktorial. Nah, kira-kira begitu. Ini rumusan kombinasinya. Ya.
Kalau permutasi itu kan kayak semacam penempatan objek yang berbeda begitu, ya, dengan tanpa berulang ya, tanpa berulang. Jadi kayak tadi misalnya ada 10 kotak, misalnya ada 3 dengan ada 3 mau ditempat, ada mau ngambil 10, 3 dari 10 misalnya gitu ya. Kalau melihat urutannya, ya, kalau melihat urutan ya berarti dengan menggunakan permutasi. Tapi kalau ini tidak melihat urutannya. Kira-kira seperti ini ya untuk rumusan kombinasi. Untuk pembacaannya seperti ini, N diambil R, ya, kombinasi N diambil R, atau R objek diambil dari N objek. Baik, kita lihat ke definisinya. Kombinasi R elemen dari N elemen atau C, N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R, elemen yang diambil dari N buah elemen. Kalau menginterpretasikan kombinasi, ya kira-kira seperti ini. Dulu ya. Kombinasi NR banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan ini hubungannya dengan himpunan ya, himpunan bagian. Jadi apabila kita punya sebanyak N, mau diambil R, nah R ini adalah merupakan himpunan bagian daripada M, daripada kombinasi tersebut. Contoh misalnya kita ambil di sini mana ya? Himpunan bagian. Kayak misalnya di sini A-nya 1, 2, 3. Kan ini bisa 1, 2, ya. 2, 1 sama aja himpunan bagiannya. 1, 3, dan 2, 3. Berarti ada 3 buah himpunan bagian daripada ini. Ya. Kalau kita tuliskan berarti di sini berapa nih? Ini 3, 2. Gitu. Jadi ada 3 buah. Ini 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan ke 1 faktorial sama dengan 3. 3 itu apa aja? Nah ini 1, 2, 1, 3, 2, 3. 1, 2 dengan 2, 1 sama aja ya. Karena memilih ngambilnya ya 1, 2 dengan 2, 1 sama aja. Kalau kombinasi begitu. 1, 3 dengan 3, 1 sama aja. Ini merupakan himpunan bagian yang 2 anggota. Kalau yang 1 anggota bagaimana? Ya tinggal Anda buat aja ada berapa kira-kira misalnya. 3, 1, ya kombinasi 3, 1. Sama seperti ini ya, hasilnya 3. Apa aja? Ya kalau kita lihat berarti ada ada 1 di sini maaf. Kemudian ada 2 ya. Dan kemudian ada 3. Nah, ini kira-kira ini himpunannya itu 1, 2, 3 yang 3. Kalau yang 3 ada 1, yaitu 1, 2, 3. Kan 1, 2, 3 kan merupakan himpunan bagian juga dari ini ya, dari bilangan A dari A sendiri. Ini himpunan bagian dari A, ini juga semuanya himpunan bagian daripada A, gitu ya, himpunan bagian daripada A. Jadi ada hubungannya dengan himpunan bagian. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Ini 3 buah tadi udah ya. Tadi merupakan himpunan bagian untuk menginterpretasikan kombinasi. Yang nomor 2-nya ini adalah CNR, cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada. Tetapi urutan elemen dalam susunan hasil pemilihan tidak penting ya. Jadi tidak diperhatikan gitu urutannya. Contoh kayak tadi udah saya bilang ambil 3 orang dari kelas 12 IPS 1 misalnya untuk perwakilan ke kantor kota Tangsel misalnya untuk mengikuti seminar atau pelatihan gitu ya. Ini juga ada contoh lagi. Berapa banyak cara membentuk panitia komite atau komisi dan sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25. Di dalam anggota itu ada 25 orang, mau dipilih 5 orang tuh sebagai komitenya, sebagai komisinya ya, komisi dari DPR tersebut.
Nah, untuk menentukan komisi itu ya A, B, C, D ya sama aja ya, mau B dulu, mau C dulu untuk memilih eh, panitia tersebut. Kecuali kalau misalnya untuk memilihnya ketua, misalnya ketua komisinya baru ya harus menggunakan permutasi, kombinasi. Permutasi. Tapi kalau ini ya memilih 5 orang aja, misalnya perwakilan dari untuk menjadi komite atau komisi. Maka ini hasilnya kan sama dengan kombinasi 2 dari 5. 5 dari 25 ya. 5 dari 25. Mana? Ini kombinasi 25 dengan 5. Yang dihitung nih, berapa nih kalau kayak begini? 25 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikalikan ke 20 faktorial. Kenapa nih? Ada error. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Yang dicari tadi sesuai dengan rumus. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Untuk permutasi ya seperti itu. Ini berapa hasilnya nih? Ini hasilnya kalau 255 itu tekan apa ini? Sebentar. Oh, tekan. Ini 25 itu sama dengan 25 faktorial dikalikan 25 dikalikan ke 24 dikalikan ke 23 kali 22 ya, kali 21 dibagi dengan, kalau tulis di sini mungkin 20 faktorial, kalikan ke 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 20 faktorial. Ini bisa dicoret gitu ya. Ini tinggal ini dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 5 kali 4 20 atau 5 dibagi 5 ini 5, 24 dibagi 4 sama dengan berapa ya? 6. 6, Pak. 2 ya di sini ya, 12. Iya. Ini 2. Oh, cak-cakan begini. Jadi 5 kali 2, 10, kali 2, 3, kali, oh ini yang 2-nya belum. Bagi 2 sama dengan di sini, berapa ini? 11 ya. 11. Ya, kira-kira seperti itu. 5 kali 2, 10, kali 2, 3, kali 11, kali 2, 1. 11 kali 1, 2, 3, 1 ya. 31. Ditambah dengan, dikalikan ke 23 kalikan 10. Oke, itu gagal untuk menghitungnya seperti itu. Kita coba yang lain dulu ya. Kita lihat sekarang. Contoh 3.19 nih. Di antara 10 orang mahasiswa teknik informatika misalnya ya, angkatan 2002 ya, saya ambil soal ini dari mana ya? Lupa ini dari buku ini. Berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga, nah gitu ya. Mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Ada 10 orang mahasiswa tuh membentuk sebuah perwakilan. Kalau membentuk sebuah perwakilan yang beranggota 5 orang, ini permutasi atau kombinasi nih? Kombinasi. Kombinasi ya. Kombinasi dari 5 dari 10. Ya. Ini sama dengan kombinasi 5 dari 10. Berarti sebentar, ini belum keluar lagi nih. Ini kombinasi 5 dari 10 dari 5. Nah, gitu.
mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Oh, selalu termasuk di dalamnya, sebentar, nih ada kesalahan. Kalau selalu termasuk di dalamnya, maknanya apa itu? Selalu Berarti ada. iya, Ya, Selalu selalu masuk ada dari kan ya? 5. statis. Ya, Berarti selalu ada. Kalau selalu ada berarti dia nggak usah dihitung begitu iya, untuk kombinasinya. Dari 10 berarti maka berapa 9 tuh? 9/4. 9 banding Ya, 9 berbanding dengan 4. 4 ya. Berbanding dengan 4. Bentar, pulpennya nih. Oke. Berarti di sini sama dengan, coba kombinasi begini boleh. Kombinasi dalam kurung 9,4. Ya. Kenapa 9? Satu orangnya udah itu gak usah Ya, dihitung. udah nggak dihitung ya, udah dimasukin nih satu orangnya. Kenapa 4? Sama seperti tadi ya, Karena iya, 5 per satu 4. orangnya sudah dimasukkan. Kalau mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya, bagaimana nih? 9,5. Berapa? 9,5. 9,5. Kenapa 0,5? 9,5? Karena yang A nggak ikut dalam 5 anggota itu. Ya, yang A tidak termasuk dalam 5 anggota itu, tapi masih bisa ada kemungkinan untuk dipilih ya, diambil dari ini. Berarti ada, kan ngambilnya 5 ya. Udah tidak termasuk, berarti kan sisanya tinggal 9. Nah, kita mau ngambil 5 orang, jadi 9 dari 5 orang. Oke ya, bagus. Mahasiswa A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. Bagaimana nih? Mahasiswa A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B Berarti 8,4. Ya sih? berapa? 8,4, Pak. 8,4. Begitu ya? Ya. 8-nya karena A udah masuk, ya nggak dihitung. Iya, asalnya jadi 94 ya. Iya, Pak. B-nya juga tidak apa namanya? Nggak dihitung, nggak masuk, tinggal 8,4. Baik, mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya, tetapi A tidak. Sama ya? Sama, Pak. Sama. Ini hanya beda ininya aja. Ini 84 juga ya. Kalau ini mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. 83. Ya. 83. 8 berapa? 3 ya, 83. Oke. Tidak salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. Kalau nggak salah satu berarti bagaimana tuh? Bisa A-nya masuk, B-nya tidak, bisa B-nya masuk, A-nya tidak, bisa juga kedua-duanya tidak termasuk di dalamnya ya, atau termasuk di dalamnya. Jadi hasilnya sama dengan apa? 10,4. Tinggal diapain? 9,4 ya. 9,4 dari mana? Kan setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalam. Setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. Berarti bisa A, bisa B. Ya, tapi bisa A, bisa aja. B, bisa dua-duanya, ya kan? Oh iya betul. Ya berarti 9,4, soalnya salah satu udah fix masuk. Ya, berarti salah ditambahkan aja kan yang ini nih. Ada 3 kasus di sini ya. Iya. Pertama A-nya yang masuk, berarti yang ini nih, ya B-nya tidak. Atau A-nya yang tidak masuk, tetapi B-nya yang enggak, berarti begini. A-nya yang B-nya yang masuk, berarti A-nya tidak. Atau kedua-duanya masuk. Nah, berarti yang ini. Sehingga hasilnya sama dengan berapa di sini? 84 ditambah 84 ya. Ditambah dengan 83. Gitu. Gitu ya. Ya setidaknya salah satu. Setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk dalamnya. Kalau A atau B itu kan apa itu?
Kalau di himpunan itu apa kalau di himpunan? Penjumlahan kan ya? Kalau di himpunan itu kan. Bukan. Atau itu kan Atau. ya. Atau berarti itu istilahnya kalau seandainya A masuk, B tidak, berarti boleh. B tidak. Bukannya dan ya, Pak, kalau penjumlahan. Dan bukannya perkalian nggak sih? Atau Dan baru itu mah iya, Aku betul. nggak tahu, Nasila. Dan itu perkalian. Dan itu irisan ya antara A dengan B. Itu Oh irisan. iya betul. Iya. Kalau di himpunan itu kan ada himpunan A dengan himpunan B gitu ya. Ini A, ini B. Kalau A gabung B itu ini A atau B ya. A atau B gabung B itu semuanya di sini nih. Nah, gitu. Bisa A saja, bisa B saja, bisa A dengan B. Ya. Kalau A dan B, ya, A dan B ini atau apa irisannya aja. Oh iya. Nah gitu, ini A dan B. Harus dua-duanya A dan B nih. A dengan B yang ini irisannya. Kalau atau bisa A saja, bisa B saja, bisa dua-duanya ya. Itu kalau atau. Jadi kalau A dan B perkalian. Nah ini perkalian namanya. Sini atau ya, konsep perkalian. Tapi kalau konsep untuk atau penjumlahan. Kira-kira begitu. Ya emang ada hubungannya juga dengan apa namanya? Dengan himpunan. Kita lihat juga dulu ke bawah. Baik, kita bisa dipahami ya? Kita lanjut dulu. Ini jawabannya tadi itu. Ada jawaban yang tadi. Ini. Nah, jadi yang ini kan yang terakhir yang bermasalah tadi. Jumlah cara membentuk perwakilan sedemikian sehingga setidaknya salah satu dari A atau B termasuk ke dalamnya. Ya, jadi yang ini dengan yang ini dan yang ini gitu ya. Jadi ada 3 kasus sebetulnya. A yang masuk, B-nya tidak, ya. Atau B-nya yang masuk, A-nya tidak, atau kedua-duanya masuk. Oke, saya kira itu. Prinsip ini berlaku juga prinsip inklusi dan eksklusi. Ya, inklusi dan eksklusi itu ya seperti ini. Ya, ada irisan antara X dengan Y, begitu ya. Maka X ditambah Y dikurangi dengan X irisannya. Mungkin nanti kita lihat kalau di soalnya seperti apa. Begitu. Misalnya ini nih. Misalnya 5 orang terpilih. 5 orang yang dipilih dari A, B, C, D, dan E, maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. Oh, ini mah soal biasa ya. Nah, bagaimana cara memilih 5 orang ini? Urutannya bagaimana? Untuk A, B, C, D, E. Misal 5 orang dipilih A, B, C, D, E, maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting ya. A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D, A, D, C, E, B, dan seterusnya. Baiknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah dari 25 ke 5. Oh, ini 25 yang tadi ya. Mungkin soalnya yang berurutan dengan soal sebelumnya. Kita mau milih 5 orang dari 25 orang misalnya. Maka kombinasi 25,5 ya. Berarti yang tadi itu ini soal yang tadi. Baik, kita lihat dulu juga nih soal-soal yang ini. Ada berapa susunan 3 huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E? Ini ada berapa nih? A, B, C, D. 5 ya? 5, Pak. Berarti sama dengan apa? Sama dengan apa hasilnya? 5,3 ya, Pak? Iya, 5,3. Iya, 5,3 ya. Kombinasi 5,3. Kok bisa 5,3, Pak? Karena 3 huruf doang, Pak. Ini kan susunan 3 huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D. Ya contohnya apa aja nih?
bisa ABC, gitu kan ya? Bisa apa lagi? ABD misalnya. Apalagi coba kalau kita urutan. ABC, ABD, ABE, ABE, ya betul. Apalagi ACD, ACD, ya, ACD, ACE, apalagi tuh ACD, ACE, ADE ya, ADE. ya ADE. Berurutan dulu yang enak ya, dari A dulu. ABC, ABD, ABE, ABC, ABD, ABE. Ada lagi nggak ABC, ABD, ABE? Iya. Udah. ACE, ADE, terus apa lagi? ACD, ADE. ACD udah ya, ACE. Terus apa lagi nih? Dari B sekarang. BCD, BCD, BCE, BDE, BED, BDE ya. Ya. BDE udah nih. Belum ya. Yang B, ya. BDE ya. Terakhir Satu CDE, lagi, Pak. CDE. CDE. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 ya? Iya. Betul nggak 10 nih? Coba kalau kita masukin ke dalam rumus. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan ke 2 faktorial. Gitu ya. 3 faktorial, 5 kurangi 3, 2 faktorial. Berarti ini 5 kali 4 dibagi dengan 2. Sama dengan 10. Ya. Itu ya. Apa aja 10? Nah ini. Kira-kira ini kombinasi ini. Nggak dipilih nih ABC ya udah ABC aja, nggak diubah lagi misalnya karena ABC, BCD atau ABD misalnya di sini nih ya. ABD. Sama aja misalnya urutan-urutan ABD, ADB sama aja gitu ya. Kemudian B, AD gitu ya. Kemudian B, DA sama. Yang ini juga sama. DAB, DBA. Ini dianggap sama. Ya. Kalau dikombinasi ini sama-sama ABD. Begitu ya. Nah, makanya sini ABD aja. Satu misalnya ABD. Tapi kalau dipermutasi ini ya bisa diurutkan. Kalau permutasi kan sama dengan begini, 5,3 begitu. Pasti ini akan lebih banyak lagi. Karena di sini 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Gitu ya. Berarti ini 5 kali 4, 20 kali 3 sama dengan berapa tuh? 60. 5 kali 4 kali 3. 60 ya? Ada 60 susunan. 60 atau 120? 60, Pak. 60 ya? 60. Ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau kayak permutasi 60 tapi kali kombinasi sama dengan 10. Kenapa permutasi ya? Karena ABD di sini cuma dihitung 1. Kalau di sini dihitungnya berapa? Nah, 6 di sini ya. Dihitungnya. Ada 6. Sehingga 6 kali 10. Sementara yang ini hanya 10. Gitu ya. Karena ABD dan seterusnya ini, kalau dipermutasi ini bisa dibolak-balik lagi. Tapi kalau dikombinasi, ya ABD ya tetap sama aja dengan BBA, dengan ADB, dengan BAD, BDA, DAB, BBA ya sama. Oke, saya kira itu untuk kombinasi. Ini ada ini apa lagi nih? Seorang siswa diminta mengerjakan 5 dari 6 soal ulangan, tetapi nomor 1 wajib dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang dikerjakan? Bagaimana nih? Sama kasusnya seperti yang tadi ya. Kalau wajib dikerjakan berarti itu udah dikerjakan duluan. Gitu. Asalnya 6, berarti berapa soal lagi sisanya? Tinggal 5 ya.
Ini jadi tinggal 5 sisanya. Karena 1 udah masuk di sini, berarti tinggal 4. Jadi kombinasi 4 dari 5. Untuk kombinasi 5,4. Gitu. Oke ya, saya kira itu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya hapus dulu nih. Kalau mau nanya, nanya dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Kita istirahat dulu ya, kita lanjutkan dulu ya, tanggung. Ini udah azan soalnya di tempat saya udah azan. Kita lihat ke permutasi dan kombinasi bentuk umum. Ini sebetulnya sama aja dengan permutasi yang ada yang sejenis begitu ya, ada yang sejenis. Misalkan ada n buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna, jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. Nah, gini ya. Kan seharusnya kalau ada bola yang warnanya sama, gitu ada banyak itu warna yang samanya, ya itu kan bisa menggunakan dengan permutasi. Ya, ini sebetulnya permutasi atau kombinasi yang permutasi yang khusus ya. Kita lihat di sini misalnya ada n buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna, jadi ada beberapa bola yang warnanya sama. N1 bola di antaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2, dan seterusnya. Ada NK bola di antaranya berwarna K. Untuk nilai N sendiri di sini sama dengan N1 ditambah N2 ditambah dengan NK. Dan sampai dengan NK ya. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotak maksimum 1 bola. Ya, kalau kita lihat menggunakan kombinasi, berarti di sini N1 kali N2 kali dan seterusnya. Karena di sini N1, N2-nya banyaknya bola yang sama. Sebanyak N1 bola yang sama, di sini N2 sebanyak N2 bola yang sama, dan seterusnya sampai dengan NK bola yang sama. Sehingga rumusannya seperti ini. Ini kalau kita perhatikan ya, rumusan ini adalah mirip dengan rumusan yang ada pada definisi permutasi dengan bentuk yang sama. Kalau kita lihat di sini, ini ya, ini sama dengan permutasi yang sudah kita pelajari. Nah, ini permutasi N dari N1, NK dan seterusnya seperti ini. Ya. Nah ini kombinasi juga dirumuskan ya seperti itu. Kayak waktu kita kemarin udah mempelajari misalnya ada kata di sini, kata apa ya, matematika misalnya begitu ya, matematika. Kalau kita perlihatkan kan A-nya tuh ada berapa? Ada 3 yang sama. T-nya ada 2 yang sama. M-nya ada 2 yang sama. Nah, kalau ada yang sama seperti itu, maka kita akan menggunakan kombinasi yang khusus atau permutasi yang khusus. Yaitu sebanyak ini ada berapa angka di sini? Ada berapa huruf? Ada 10 ya. Berarti ini N-nya sama dengan 10. N-nya itu sama dengan 10. Jadi kalau ada 10 berarti tinggal 10 faktorial dibagi dengan M-nya dulu nih ada berapa nih? 1, 2. Berarti ini dibagi 2 faktorial, kemudian dikali dengan A-nya 3. Ya, ada 3 ya. Ada 3 faktorial kali berapa lagi? 2 faktorial. 2 faktorial lagi. Terus kali berapa lagi? 1 faktorial. 1 faktorial kali 1 faktorial gitu. Sama 1 lagi. Kali 1 faktorial lagi. Ya. Nah, begitu kira-kira ya. Kalau kita hitung nih antara ini 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Berapa hasilnya? 5 tambah 7, 8, 9, 10. Pasti akan sama dengan ini, ya. Akan sama selalu dengan ini. Karena ya di definisinya ya seperti itu, bahwa nilai N itu harus sama dengan N1 ditambah dengan N2 ditambah dan seterusnya sampai dengan NK. Ya, ini nilai N-nya. Ya, kalau dijumlahkan ya pasti hasilnya akan sama dengan
10 di sini. 2 tambah 35 tambah 27, 8, 9, 10. Oke ya, jadi ada kesamaan mirip antara permutasi dan kombinasi. Oke, untuk jenis yang sama. Kita lanjutkan dulu. Berapa banyak kata yang terdapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi? Mississippi. Kalau kita lihat di sini M-nya ada 1 buah, ya. Kemudian I-nya ada 4 buah, S-nya ada 4 buah, dan P-nya ada 2 buah. Sehingga N-nya itu adalah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah sama dengan 11. Ya, kalau kita lihat ini ada jumlahnya ada 11. Ya. N tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah apa hasilnya sama dengan 11. Kira-kira ya seperti itu ya. Sehingga pembentukannya, ya jumlah stringnya untuk Mississippi itu 11 faktorial dibagi 1 faktorial yang berbentuk M. Di sininya ini berbentuk M. 4 faktorial berbentuk apa di sini? I ya. Iya, Pak. Ya, kemudian S. S-nya berbentuk dengan 4. Ini bentuk S juga sama. Berarti tinggal yang terakhir ya. Apa tuh? Mrs. P ya. P-nya ada 2. Ini P-nya. Kira-kira seperti itu. Sehingga 11 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial untuk membentuk kata-kata Mississippi apabila ada yang beberapa yang sama. Oke, saya kira itu untuk untuk pembentukan kata Mississippi. Kecuali mungkin ada beberapa syarat yang lain ya. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Ini kayaknya lanjutan yang tadi ya. Oh ini nih. Bentar. Mana tadi? Oh ini kata Mississippi. Ya, jadi 11 faktorial dibagi dengan ini. Kemudian ini soal yang mana? Nomor 2. Contoh cara 2 ya, cara 2 bisa seperti ini. Kombinasi 1 dari 11, 4 dari 10, 4 dari 6, 2 dari 2 begitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ke soal berikut. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak? Bila Billy mendapatkan 4 buah mangga, ya, Andi dan Tony mendapatkan 2 buah mangga. Berarti N-nya ada 8 semuanya nih, N-nya ada 8. Ya berarti di sini N-nya ada 8. Sehingga di sini 8 faktorial ya. Kemudian N1-nya berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak? Billy mendapatkan 4 buah mangga. Ini Billy ini 4 buah mangga. Dan Andi dan Tony mendapatkan 2 buah mangga. Ya. Cara memasukkannya ya seperti ini. B, 8 faktorial dibagi P faktorial dikalikan kedua faktorial dikalikan kedua. P faktorial ini yang ini menunjukkan mangga. Ini menunjukkan mangga. Mangga. Sementara yang ini menunjukkan apa? Nih. Masih ada Bapak Eko. Menunjukkan apa? Andi dan Tony ya. Billy ya sih. Apa jadi yang begini. Ini Billy ini 4 buah mangga, ini Andi dan Tony ya. Gitu. Ya, Pak. Kan semuanya mangga ini yang bagian. Iya. Mangganya kan
tidak dibeda-bedakan tuh, mangga 1, mangga 2 enggak, sama mangga aja. Cuman bentuknya tetapi tetap itu dihitung ya sama rata. Gitu ya. Nah, dibedakan mangga 1, mangga 2 beda, nggak ada urutannya di situ. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebuah lampu berwarna 4 merah, 3 putih, dan 5 biru dipasang pada 8 buah soket dalam sebuah baris. Nah, ini juga sama. Dari 12 buah itu ada 4 merah, 3 putih, dan 5 biru. Ya. Ada berapa pasangan dari 18 buah soket dalam sebuah baris, sisanya 6 buah soket dibiarkan kosong. Ada yang kosong tuh di situ ya, dari 12 itu. Karena 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah dengan 5 sama dengan 12. Sementara di sini ada 18 buah soket. Kalau penyelesaiannya kira-kira seperti ini. Sama seperti tadi ya. Cuman ngisi yang kosongnya aja. Ada berapa yang kosongnya di situ? Berarti yang kosongnya ada 6. Ya. 4 tambah 3 dikurangi 5 kan 12, dari 18 kurangi 12 sama dengan. Nah. Oke, saya kira itu. Nah, ini ya. Dari 18 semuanya dibagi dengan 4 faktorial kali 3 faktorial kali 5 faktorial kali 6. Ini 6 faktorialnya itu adalah yang kosong. Yang ini N1-nya, ini N2 dan N3. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti udah bisa memahami. Udah habis. Habis kira-kira begitu untuk materi kombinasi. Kalau di kelas IPA kemarin saya lanjutkan tuh kombinasi biar langsung. Tapi kalau kita di sini harus banyak latihan dulu begitu ya. Banyak latihan. Coba ini kemarin udah dilatih belum nomor 1 udah ya kalau nggak salah? Nomor 1 udah? Halo, udah belum nomor 1 kemarin? Udah kalau nggak salah ya? Yang minggu lalu ya, Pak? Iya, minggu lalu udah kan? Enggak tahu, Pak. Lupa saya. Lupa, Pak. Kayaknya nggak tahu ya. Kemarin bahas soal nggak ya? Kayak seingat saya bahas, cuman nggak tahu yang ini apa enggak. Kayaknya yang ini deh. Lupa ya? Berarti nggak ingat itu. Oh, iya. Tapi kayaknya latihan soal, kayaknya iya deh, Pak. Kayaknya udah deh. Saya rada ingat. Udah orang. Nah, saya masih ingat kok kalau nggak salah sampai nomor berapa ya? Nomor 3 ini. Kalau tidak salah. Coba berapa coba kita nginget-nginget lagi. Sebuah nomor yang terdiri 3 digit angka akan dibentuk 6 digit, yakni 1, 2, 5, 6, 9. Udah ini. Berapa nih? Atau caranya bagaimana? Halo? 3 digit angka akan dibentuk dari yang digit pertama itu 6 faktorial dikali berapa? 5 faktorial dikali. Ini kira-kira materi apa ini? Sebuah nomornya kan 1, 2, 5, 8, 9. Berbeda kan? Beda. Iya. Mau menggunakan apa? Yang apa sih itu, Pak? Yang apa namanya? Mutasi ya? Iya, permutasi. Permutasi. Ya, boleh pakai permutasi ya. Berarti pakai permutasi 6,3 begitu. Ya. Ya. Atau pakai aturan perkalian. Permutasi itu kan lebih mudahnya dengan menggunakan aturan perkalian. Misalnya 1, 2, 3 ya. 3, Pak. Ini kan ya, bisa 3. Diisi berapa? 6 faktorial. 6 dikali berapa nih? 5 dikalikan dengan 4. Ini kan permutasi 6,3. Ini berapa hasilnya? 120 ya? Iya, Pak. Atau sama aja dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 3 faktorial.
faktorial kalikan ke faktorial. 3 faktorial. Berarti di sini 6 kali 5 kali 4 ya. Dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini kan dicoret nih. Begitu ya. Berarti kok ini jadi kombinasi maaf. Itu Pak 6 kurang Yang 6 min 3 faktorial. Min 3 ya, 6 min 3. Berarti ini 2 ya, 2 faktorial. Nah, Yoi. sini ini 2 faktorial, jadi di sini berapa? 3 ya. 3. Betul, ini 3. Iya. Coba kita hapus dulu. Coba beda ya. Oke, kita hapus dulu coba. Ini kan sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3. Iya benar Pak, benar. Iya, 6 kurang 3, jadi 3 faktorial doang kan? Iya, 3 faktorial ya kan? Iya. Terus habis itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 3 faktorial Iya. dibagi dengan 3 faktorial. faktorial. Nah, dah. Sama dengan 120. Itu menggunakan permutasi boleh atau aturan perkalian. Tapi kalau ini kan angka, jadi angka itu 654, misalnya begini ya, 265 kan ini 3 angka juga. Beda nggak dengan 625? Beda kan? Beda. Nah, ini dinamakan dengan permutasi kayak seperti ini. Karena urutannya itu ya susunannya udah berbeda-beda. 265 dengan 256 juga udah berbeda. Oke. Coba kita lihat nomor berikutnya, nomor B-nya. Kemarin kan udah ya, nomor B. Bagaimana nomor B? Saya hapus dulu ya. Jangan terlalu gede. Tadi ini permutasi 6,3. Kalau yang ini bagaimana? Berapa banyak di antara nomor-nomor tersebut yang merupakan bilangan ganjil? Harus pakai apa kalau kayak begini? Pakai apa kalau kayak begini? Halo? Nomor B pakai apa? Apa ya? Permutasi atau kombinasi? Kombi. Kombinasi. Kombi. Permu. Ayo, apa pakai apa? Kalau kombinasi bagaimana caranya? Berapa hasilnya? Kalau permutasi berapa juga hasilnya? Bapak, Berapa? aku mau nanya boleh nggak? Oh, boleh, silahkan. Kan kalau misalkan kita mau ngebedain itu aturan penjumlahan sama aturan perkalian kan dari kata-kata dan sama atau. Kalau bedanya permutasi sama kombinasi itu ada nggak perbedaan yang kayak gitunya? Atau emang kita harus analisis gitu? Perbedaannya ya itu kalau urutannya diperhatikan itu permutasi. Tapi kalau urutannya tidak diperhatikan, kombinasi. Misalnya kan kita mau membentuk 3 angka nih, ya tadi nih. Iya. 3 digit nih, ada angka 3 digit gitu. Angkanya dari 1, 2, 5, 6, 9. Kan ada berapa angka di sini? Agak ada genap ya, ada 6. Iya. Ada 6 angka di sini nih, ada 6 angka. Begitu ya. 6 angka itu contoh nih, contoh digitnya nih, contohnya misalnya ya. Contoh nih, misalnya tadi 265. Nah, begitu. Ya. Kalau saya susun begini, sama enggak 265 dengan 256? Beda. Beda Pak. Beda. Ya kan? Enggak sama 265 dengan 256. Nah, kalau melihat urutannya begini,
ini dengan ini berbeda, itu dinamakan dengan permutasi. Tapi kalau ini dengan ini dianggap sama, itu dinamakan dengan kombinasi. Ya, jadi melihat ya kira-kira kalau permutasi itu ya urutannya berbeda begitu. Kayak tadi misalnya ketua, sekretaris sama bendahara. Tapi kalau sama, ya tidak melihat urutan 265 dengan 256 sama, nah itu dinamakan kombinasi. Tapi kan nggak mungkin kalau dari angka itu pasti harus menggunakan permutasi kalau urutannya ngelihat angka-angka yang seperti ini. Atau aturan perkalian misalnya ya, atau aturan penjumlahan. Tapi kalau atau gabungan atau perkalian dengan penjumlahan. Biasanya penjumlahan itu tidak hanya penjumlahan doang ya, biasanya digabung dengan aturan perkalian atau dengan kombinasi atau dengan permutasi gitu. Kalau aturan penjumlahan itu. Tapi kalau perbedaan kombinasi dengan permutasi ya ini ngelihat urutannya. Kayak tadi saya bilang misalnya ada kalau huruf misalnya A, B, C ya. Kemudian ACB, BCA, BAC, nah CAB dengan CBA. Ini kalau ngelihat urutannya berbeda-beda nih, nah ini dinamakan dengan permutasi. Tapi kalau ini dianggap sama, ini sama misalnya nih, sama aja misalnya mau ABC, mau ACB, mau BCA, ya itu dinamakan dengan kombinasi. Kayak tadi kayak mau milih perwakilan misalnya dari kelas 12 IPS 1 misalnya ya, diambil 3 orang. Ya. Mau milih A, mau B, mau C, atau B, A, C, yang penting orangnya ada 3 orang seperti itu. Nggak ngelihat harus jadi apa begitu. Secara garis strukturnya tidak kelihatan, maka itu dinamakan dengan kombinasi. Kalau permutasi ya urutannya diperhatikan. Ketua, sekretaris, sama bendahara kan udah berbeda-beda. Posisinya udah berbeda-beda. Kalau saya balik aja, udah berbeda. Kayak ini angka nih, 265 dengan 256 ya udah berbeda. Maka ini dinamakan dengan permutasi. Ya. Karena ini nggak sama dengan ya, ini permutasi. Permutasi. Atau menggunakan aturan perkalian. Gitu ya, kira-kira. Nah, sekarang coba nomor B bagaimana? Tadi yang mau nanya, yang nanya siapa? Nazila, Pak. Iya. Bisa dipahami antara perbedaan permutasi dan kombinasi? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang nomor B coba bagaimana nih? Permutasi berarti, Pak ya? Permutasi. Bagaimana tuh kalau permutasi? Kan angka ganjil. Terus angka ganjilnya 3 doang ya. Permutasi berapa dari berapa? Berapa? 6,3. Permutasi sama dengan yang nomor A, begitu, 6,3. Bukan. Gimana ya? 3,3. Ayo, gimana? Nah, Anda jangan sampai cover lagi dengan materi-materi yang lalu, begitu. Kalau ngelihat ini ukurannya emang aturannya aturan permutasi, tapi nggak bisa pakai permutasi ini, meskipun harus urutannya berbeda-beda. Karena apa? Karena di sini harus bilangan ganjil. Maka menggunakan aturan apa? Pakai perkalian. Belakangnya harus ganjil. Satuannya harus ganjil. Perkalian. Belakangnya berarti harus Ganjil. Kalau ganjil ini kalau ada 6 angka begini berarti berapa di sini angka ganjilnya? Ada 3. 3 berarti di sini 3. Ya. Terus di sini berapa? Boleh berulang enggak? Boleh berulang. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Cuman nggak ada kata-kata ya? Iya, itu tidak. Itu tiap digit hanya boleh digunakan 1 kali. Oh, nah itu tiap digit hanya ada ini ya. Tiap digit hanya dibolehkan digunakan 1 kali, berarti nggak boleh berulang. Artinya si angkanya itu 265 kemudian 255, nah ini namanya berulang misalnya ya, 266 misalnya berulang nih. 6-nya ada 2 kali. Nah, nggak boleh kayak begini. Tapi harus bilang ganjil berarti di sini 3 kemungkinan. Terus di sini ada berapa? 5. 5. Kenapa 5?
Karena diambil Udah satu di dipakai belakang. satu di belakang. Iya, kalau di sini berapa? 4. 4. Nah, gitu kira-kira ya untuk ini apakah ini pakai permutasi ya? Bingung kalau pakai permutasi karena di sini harus permutasi itu yang berurutannya seperti ini ya. 6 kali 5 kali 4. Nah, ini permutasi begitu ya. Tapi kalau di sini 5 kali 4 kali 3 kan ini permutasi 3 dari 6. Jadi 6 kali 5 kali 4. Nah, coba yang nomor C menggunakan apa? Permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Permutasi atau kombinasi? Hah? Perkalian nggak sih, Pak? Pakai apa? Perkalian nggak sih? Perkalian gitu. Jangan dijebak dengan kata-kata. Pakai kombinasi atau permutasi? Ya perkalian, karena nggak berlaku kombinasi sama permutasi begitu ya. Kadang-kadang ya seperti itu. Mungkin kalau permutasi ya mungkin harus dengan cara yang lain lagi ya, harus diambil dengan berapanya ya. Tapi yang lebih gampang dengan menggunakan aturan perkalian. Berapa di sini? Yang di ratusannya 3, Pak. 3. Ratusannya 3. Kenapa 3? Karena kurang dari 6. Kurang dari 6. Berapa banyak di antara nomor tersebut yang bernilai 1. kurang dari 6? Oh iya. Berarti bisa 1, ratusan, atau 200-an atau 500-an kan ya? Karena kurang dari 600. Kalau kurang dari 600 bisa juga puluhan, satuan, dan seterusnya. Tapi kurang dari 600. Sehingga di sini ada 3 angka yang memenuhi ya. 1, 2, dan 5. Berarti 3 di sini. Terus di sini berapa? 5. 5. Di sini? 4. Nah, kira-kira begitu ya, yang menggunakan aturan perkalian. Oke. Nah, ini udah dikaburkan dengan apakah ini permutasi, apa ini kombinasi. Nah, ya, bisa kalian lihat gitu ya dari soalnya. Oh, ini apaan sih gitu. Ya. Atau aturan perkalian saja digunakannya, aturan perkalian dan penjumlahan, permutasi dan penjumlahan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Coba Tina nih sekarang. Tina memiliki 16 orang teman akrab nih. Pada hari ulang tahunnya, ia mengundang 10 orang di antara mereka. Dengan berapa banyak cara Tina mendapat mengundang teman-temannya? Kira-kira kalau mengundang teman tuh, itu permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Iya, kenapa kombinasi? Karena mau orangnya dibolak-balik tetap sama. Iya. Milih A dengan milih B, dengan milih B dengan A ya sama aja, sama-sama AB begitu ya. Maka itu kombinasi. Oke, sekarang coba nomor A bagaimana tuh? Nggak ada batasan apa-apa. Apa di sini? Kombinasi. Berapa di sini? 16 per 10. Ya, 16, 10. Ya, jadi kita milih 10 dari 16. Bisa dipahami nih? Yang dicari berapa nanti hasilnya. Yang penting caranya. Kalau yang nomor B bagaimana nih? Jika 2 orang di antaranya adalah pasangan suami istri, sehingga mereka tidak mau datang sendirian. Berarti 2 orangnya, bisa 2, bisa itu. Kenapa? Berarti ada kayak 2 kombinasi gitu, Pak? Sendirian. Ini kombinasi atau permutasi? Kombinasi, masih kombinasi. Masih kombinasi. Kombinasi dari berapa? Tapi kayak ada 2 kombinasi. Yang pertama tuh ya nggak sih? Iya. Jika 2 orang di antaranya adalah pasangan suami istri, sehingga mereka tidak mau datang sendirian. Maksudnya tidak mau datang sendirian harus kalau nggak dua-duanya datang atau dua-duanya nggak datang. Nah, gitu. Jadi atau dua-duanya datang, atau dua-duanya tidak datang. Berarti ada 2 kemungkinan. Coba kalau yang dua-duanya datang bagaimana? Kita kan milih.
Berarti 14/8. Ya, milih 2 dari 2 dulu nih. Ya kan? Kan dua-duanya datang tuh. Iya. Dikalikan ke berapa di sini? 14, 8. Gitu. Ini yang dua-duanya datang tuh. Kalau dua-duanya datang berarti milih 2 orang ini dari 2 orang. Milih 2 dari 2. Sedangkan dikalikan sisanya kan asalnya 16 jadi 14. Asalnya 10 jadi 8. Berarti yang ini 8 dari 14. Gitu ya. Nah, ini yang dua-duanya datang. Terus kan tadi dua-duanya datang atau dua-duanya tidak datang. Berarti kalau atau dua-duanya tidak datang kita jumlahkan. Nah, berapa di sini? Kalau dua-duanya datang nih, yang 2 orang ini tidak datang berarti dia 0 kan begitu kan? Ya. Kombinasi 0 dari 2. Dikalikan berapa? 14 per 10. 10. Nah, sok coba bisa dipahami dulu nggak sampai situ? Jika 2 orang diantaranya adalah pasangan suami istri, sehingga mereka tidak mau datang sendirian. Ya, si suami istrinya. Bisa barang dua-duanya datang, berarti ngambil 2 dari 2 di sini. Atau dua-duanya tidak datang. Kalau dua-duanya tidak datang, berarti dia 0 di sini. Ya. Nggak ngambil 0 dari 2. Berarti sisa orangnya kan di sini 14/10, kalau yang ini 14/8. Oke ya. Ini 10 karena belum diambil di sini. Sehingga ini hasilnya tinggal dikalikan aja berapa. Ya. Oke, nomor C. Jika ada 2 orang dan antara mereka bermusuhan, sehingga tidak mungkin keduanya. Kalau bermusuhan, kedua-duanya itu nggak datang. Bagaimana itu kalau yang bermusuhan? Bisa jadi datang 1 orang doang, bisa jadi 2 orang nggak datang. Bisa jadi apa? 2 orang nggak datang atau 1 orang yang datang doang. Iya, betul. Bisa 1 orang yang datang, atau bisa dua-duanya nggak datang. Gitu ya. Nah, coba gimana di sininya? Ayo. Berarti 2, 1. Nah, dikali 14/9. 14/9. Ditambah 20. Dikali 14/10. 14/10. Oke, tinggal dijumlahkan ya. Bisa dipahami nggak kayak begitu? Bisa dipahami nggak? Bisa Pak, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Oke, coba kita lihat nomor 3. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang terdapat pada kata asyik? Asyik. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 faktorial dibagi. Oke, kita lanjut. Berapa di sini? Tanpa 12. batasan apa-apa. 12 faktorial dibagi 12 faktorial dibagi 2 faktorial uh, kali 3 faktorial. Oke. 3 kali 3 faktorial lagi. Oke, terus 3 faktorial lagi. Oke, kali 1 faktorial. Iya. Lihat jumlahnya, lihat di sini 12 ya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Berapa tuh? 2 tambah 3 tambah 3 11 tambah 1 12. Jadi harus sama ya. Nah, ini hasilnya tinggal dicari ya. Oke, nomor B. Huruf pertama harus S dan huruf terakhir harus A. Jadi begini nanti kata-katanya nih. Ada S, titik-titik, dan semuanya. Dari kata asik semuanya ini dimasukin, dan ujungnya di sini adalah huruf A. Gitu. Misalnya saya asik, ya sama aja begitu ya. Masih ada. Si. Gimana tuh coba nomor B? Pakai apa ya? Pertama huruf S. Huruf S itu kira-kira ada berapa? Ada 3, Pak. Ada 3 ya.
Berarti ini harus dikalikan ke 3 dulu. Kemungkinannya ada 3 nih yang di depan di sini. Ini 3. Yang di sini ada berapa kemungkinannya? Ada 2. Ada 2. Maka sisanya ada berapa di sini? Ada 7. Ada 7 ya. Jadi 7 berarti 7 faktorial kira-kira. Kok 7? Bukan 7. Bukan. Ini yang mungkin di sini itu kan 3 orang. Ya. Ini mungkin di sini 2 orang. Tapi ini di sini kalau dipakai 1, di sini 10 1. berarti, Pak. Berarti 10 10. faktorial. Ya. 10. Kira-kira ada 10 faktorial. Kalau udah dipakai 1 di sini juga dipakai 1, berarti tinggal 10 faktorial. Gitu. Jadi ini 3 dikalikan ke 10 faktorial, dikalikan ke 2. Ya. Ini huruf S-nya, S-nya, di sini huruf A-nya. Ini sisanya di sini. 10 faktorialnya bisa bolak-balik. Kalau ini kan tetap 3 di sini ya, 2 tetap di sini. Dibagi dengan berapa di sini? Sama dengan yang tadi pembaginya. 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial dikalikan ke 1 faktorial. Oke. Nomor E bagaimana? Huruf pertama harus konsonan dan huruf terakhir harus vokal. Oh, berarti konsonannya itu. Oh. Berarti 5. Maaf, Pak. Bisa ke bawahin nggak, Pak? Aku Iya, nggak Pak, bisa kelihatan, Pak. Kenapa? Di Dibawain scroll, lagi, Pak. scroll. Di ke bawahin. Di scroll, Iya, di Pak. scroll. Halamannya. Oh, Nggak kelihatan. Yang nomor. Ketutupan. Oh, Iya. ketutup ya? Iya. Sebentar. Begitu. Yang tadi saya hapus dulu boleh? Tadi mana ya? Ini. Nah, saya hapus dulu ya. Iya, Pak. Iya. Nggak berantakan. Tuh, coba tuh nomor B-nya, nomor C-nya. Bagaimana? Pertama harus konson. Berapa? Itu enggak konson. Berarti 3. Berarti 7. 7 terus depannya kan 7, Pak. Terus belakangnya itu 5. 5. Berarti Yang 7 kali 10 faktorial kali 5. Ya enggak? Oke, sebentar. Oke, di sini. Berapa di sini? 7 kali 10 faktorial. 10 faktorial dikali 5. 5 faktorial. 5 ya. Berapa, Pak? Dibagi dengan sama ya ininya ya dengan tadi ya. Baik, ya kira-kira begitu. Karena huruf konsonan dengan huruf vokal itu berada di awal dan di akhir ya. Sehingga yang kemungkinan yang 7 ini tetap, kemungkinan yang 5-nya juga tetap. Tapi yang 10 ini bisa bolak-balik di mana-mana. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nomor 4 coba. Kita sampai sampai halaman sampai jam berapa nih? Nanti ada tugas yang udah saya upload ya. Tinggal tapi kan dari kemarin udah kalian kerjakan tuh, tinggal upload aja, tinggal sedikit lagi mungkin. Baik, kita lihat dulu nomor 4. 4 siswa misalnya ya, A, B, C, D, dan 5 siswi E, F, G, H, I akan duduk pada 9 kursi yang berderet memanjang. Tentukan banyaknya cara kedua berbeda yang mungkin. Jika tanpa batasan apa-apa, kira-kira kayak begini nih, permutasi atau kombinasi? Perkalian bisa. Perkalian. Oke. Permutasi 9 atau kombinasi faktorial. perkalian. Berapa? 9 faktorial. 9 faktorial ya. Atau pakai permutasi 9 juga bisa, ya kan? Iya. Ya. Ini apa namanya? A, B, C, D, E, F, G, H kan bisa bolak-balik di mana saja, gitu ya. Tanpa batasan apa-apa. Jadi ada memutar gitu A, B, C, D, E, F, G, H-nya.
Sehingga di sini adalah 9 faktorial hasilnya. Kalau pakai perkalian berarti kan 9 kali 8 kali 7 kali, karena nggak bisa digunakan 2 kali. Orangnya kan nggak kembar, yang kembar aja pasti ada perbedaan begitu ya. A, B, C, D. Ya, urutannya kan si A dengan si E itu akan berbeda, maka menggunakan permutasi atau aturan perkalian. Nomor B bagaimana nomor B? Yang wanita harus duduk berkelompok. Coba. Kemarin udah dibahas nih, waktu di permutasi. Yang wanita aja. Yang lain nggak berkelompok ya. Yang mahasiswa ya seperti itu, boleh di mana aja. Tetapi yang wanita berkelompok. Mau digeser kemanapun juga dia harus berkelompok. Gimana? Berapa di sini? Berapa? 5 faktorial kali 4 faktorial. 5 faktorial dikali 4 faktorial, iya bukan? 4 faktorial. berapa? 4 faktorial. 4 faktorial. Iya. Iya bukan, Pak? Aduh, Iya, saya masih terjebak dalam perkata-kataan. Iya, 5 faktorial kali 5 faktorial itu. Kenapa 5 faktorial dari mana? Coba 5 faktorial pertama dari mana? Dari iya, mahasiswi. satu sama kelompoknya ya. Iya, kan Oh, A1, B1, C1, D1, satunya lagi kan yang satu ini. kelompok. Iya, 5 faktorialnya kan ini dibolak-dibalik begitu ya. Kan dikalikan ke 5 faktorialnya. Dia sendiri juga muter gitu. Selain A, B, C, D dengan kelompok perempuan, muter. E, F, G, H, I-nya juga sendiri muter. Jadi ini 5 faktorial A, B, C, D dengan kelompok wanita, sementara 5 faktorial ini adalah E, F, G, H, I. Oke ya, ini udah dibahas perasaan. Sejenis soal yang sejenis begini. Baik laki-laki maupun wanita duduk berkelompok. Laki-laki berkelompok sendiri, wanita berkelompok sendiri. 5 faktorial dikali 4 5 faktorial. faktorial kali 2 faktorial. Iya, ada 2 faktorial dulu ya di situ. 2 faktorial, Kemudian 4 faktorial dikali 5 faktorial. 5-nya di iya, tadi dia berkelompok. 4-nya di sini dia berkelompok. 2-nya kan ada 2 ya. Bisa kelompok ini dengan kelompok ini atau kelompok E, F, G, H, I, A, B, C, D, E gitu ya. Bisa dipahami ya 2 faktorialnya? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Si A adalah temannya si B, si E adalah temannya si A, sehingga mereka tidak mau duduk berpisah. Saya ganti ini terlalu mencolok. Sahabat gitu, Pak, sahabat. Iya, sahabat. Sahabat. Kalau enggak kembaran. Kalau kembar kan hampir mirip gitu ya. Si A adalah sahabatnya si S adalah sahabatnya si A. Sehingga mereka tidak mau duduk terpisah. Harus selalu aja berdua-duaan begitu ya. Memang sahabat begitu? Iya, Pak. Iya. Hanya Waluya sama Bipung, Pak. Kenapa? Kayak bintang Waluya, Pak, sama kembarannya. Sahabatan emang kembaran tapi sahabatan. Sama Ya, siapa? sama kembarannya Bayu, Pak, sama Bayu. Oh, ya. Iya. Ayo lanjut, Pak. Ayo coba lanjut gimana? Kamu yang lanjutin gimana ini? Si A adalah sahabat si B. Hah? Gimana? 2 faktorial. 2 faktorial. Terus? Kali 2 faktorial kali 8 faktorial kali 3 faktorial. Ya, 2 faktorial dikali 1, 2, 3, 4. ya. 8. 8 kali 7. 2 faktorialnya siapa nih? Yang Yang si itu, A Pak. sama Benar si ya, B. saya? Iya. Terus dikalikan ke 8 faktorial. 8 faktorial. 8. Karena ini menyatu ya. AE ini satu dihitung satu gitu. Jadi sehingga A dengan S1, B, C, D, F, G, H, I. 8 tambah 1, 9. Jadi di 8 ya. 2 faktorial dikalikan ke 8 faktorial. Bagus. Nomor E. Nah, yang kalau tadi ini, tadi kan sahabat harus saling bersama-sama. Kalau ini
harus berdua bermusuhan nih, sehingga tidak mau duduk bersebelahan. Nah, ini. Gimana nih kalau dia tidak mau duduk bersebelahan? Gimana? Apa ada perkalian, Pak? Jadi Kenapa? Dikurangi nggak sih jadinya? Iya, dikurangi ya. Oh, Iya, dikurangi. Apanya yang dikurangi? 10 berarti 9 faktorial kurangi 2 faktorial gitu, Pak? Iya, 9 faktorial kan dikurangi dengan orang yang selalu berduaan terus. Ya kan? Coba perhatikan, si A dan si B saling bermusuhan sehingga tidak mau duduk bersebelahan. Ya, secara keseluruhannya aja tinggal dikurangi dengan 2 faktorial kali 8 faktorial. Yang selalu bersama-sama kan 2 faktorial kali 8 faktorial. Gitu ya. Oke ya. F, laki-laki dan wanita harus duduk selang-seling. Bagaimana? Nah, harus duduk selang-seling. Kalau harus selang-seling bagaimana? Selang-seling bisa pakai perkalian nggak sih, Pak? Ya bisa. Ini kan kebanyakan pakai perkalian ini, ya. Iya. Jadi pakai perkalian ini. Gimana tuh kalau selang-seling? berarti yang kan dibuat 9 gitu, yang paling awal cewek. Terus 5, terus yang cowok 4, terus yang cewek 4, yang cowok 5 gitu. Dibuat perkalian. Ada 9 kursi. Ada 9? Kan dibuat 9 kursi. Bisa ditulis di situ coba gimana, Sok? Gimana cara nulisnya, Pak? Ya, ada ini kan di situ ada apa namanya? Ada share. Ada endnote tate ada. Ditulis endnote tate-nya kemudian baru ditulis di situ. Endnote tate. Gimana sih? Gak tahu. Di ini Ron, di paling atas yang view options itu dipencet. Yang mana sih? Yang Nggak di tahu. you are paling atas tuh. Kelihatan Paling nggak atas nih? layar. You are viewing Humas 5. View option, Manage view option. screen. Terus view options. Yang mana sih? Gak tahu aku. Kalau nggak tahu gimana coba caranya gimana? Ayo. Nih emang nggak mau aja Rondi nih. Ron, kalau cara saya ayo tuh Ron. cuma buat 4 gitu, buat 9 garis dulu, Pak. Garis yang kayak perkalian gitu. Buat terus 9 garis. Terus kan selang-seling. Terus yang ceweknya 5 pasti yang paling paling sono, masih paling depan. Itu kan pasti cewek. Terus yang paling belakang juga cewek. Enggak sih, yang paling sana kan pasti cewek atau cowok bisa sih. Hanya paling sana atau paling paling depan gitu atau paling cewek ya wanita gitu. Atau paling belakang wanita. Yang wanita juga. Kenapa di sini harus wanita? Karena wanitanya yang paling lebih banyak. Oke, paling banyak. Berarti kemungkinan wanitanya di sini 1, di sini kan seling-selingnya ya. Iya. Begitu. 5 kali 4 kali 4 gitu nggak sih, Pak? 5 kali 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 gitu. Maksud saya tadi. Ini satu lagi ya, begini ya? Iya. Iya. Ini kan W-nya dulu tuh. Di sini kan kemungkinannya EFGHI ya. EFGHI di sini udah pakai 1, di sini berkurang. Berarti ini ada berapa faktorial di sini? 5 faktorial ya? Iya, Pak. Untuk yang perempuannya dulu 5 faktorial. Terus dikali apa? Terus bagaimana? Tinggal ngisi yang kosong. Iya, yang ngisi yang kosong itu. Berapa faktorial? Ini kan ada 4 faktorial. 4 faktorial. Bisa ABCD di sini.
Iya. Berapa? Nah, di sini udah dipakai berarti ini tinggal 3. Ini udah pakai nggak? Itu Nah, itu yang selang-selingnya. Ah, Dikali berapa? 4 4 faktorial. Nah, begitu ya. Jadi lihat posisinya dulu, kira-kira di mana ininya. Ada yang kosongnya ya. Kosongnya juga kan, yang laki-laki itu kan bisa A, B, C, D di situ. Kemudian bisa, udah dipakai 1, tinggal 3 lagi. Udah dipakai 1, tinggal 2 lagi. Dipakai 1 ya. Sama aja dengan 4 faktorial. Jadi 5 faktorial kali 4 faktorial. Oke, bisa ya? Ya, Kira-kira begitu. sama kayak cara rondi sih, Pak. Iya. Sama aja, iya. Ya, jadi di sini harus ditentukan dulu nilai apa namanya? Bentar. Nilai wanitanya dulu harus ada tuh di situ. Kalau udah ada wanita, di sini pasti wanitanya akan selang-seling karena wanita yang paling banyak. Kalau laki-laki yang paling banyak berarti L-nya di sini. Ya. Oke, ini yang selang-seling. Nah, kalau yang nomor 5 bagaimana? Tuh, duduknya melingkar. Berarti nomor A jadi berapa di sini? Nomor A. 9 min 1 faktorial. Kan gitu ya? Ya, Ya. Pak. Satu harus netap berarti. Ya, 1 harus netap. Ini juga harus netap 1 nih. Harus netap 1. Berarti berapa nih? 4 faktorial dikali 5 faktorial. Ya. Yang ini yang nomor B nih. Harus netap juga 1. Kan 5 faktorial kali 5 faktorial. 5 faktorial ini kan A, B, C, D, dan sekelompok perempuan. Begitu ya. Nah, di antara ini kan harus ada yang netap 1. Kalau ini tetap, ini kan satu kelompok, bisa bergeser kemana-mana. Jadi 4 faktorial kalikan ke 5 faktorial. Kalau nomor C bagaimana? 1 faktorial. Iya, 1 faktorial 5 faktorial. Ya, 4 faktorial kali 5 faktorial. Ya. 1 faktorial dikali 4 faktorial dikalikan ke 5 faktorial. Itu yang C. Yang E? Yang E. Ya. Yang D ya? Yang D dulu ya? Iya. Yang D. Yang D bagaimana yang D? 1 faktorial kali 1 faktorial. Iya, 1 faktorial kali 2. 1 faktorial dikali yang D? 8 kali 8 faktorial sih. Coba kalian perhatikan. Ini bukan, harus... Pak. Bentar, Pak. 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 7 faktorial. Gimana? Bukan. Yang ini kan si A adalah si selalu bersama-sama. Oh iya, itu yang 2 faktorial ya? Iya, 2 faktorialnya itu. Karena A dengan B-nya selalu bersama-sama. Berarti yang lainnya kan harus ada yang terpisah di situ. Mana tuh? Berarti apa di sini? 1 faktorial. 1 faktorial. Kalau 1 faktorial nggak terlalu pengaruh ya. Apa ini 2 faktorial dikali 7 faktorial? Nah gitu, 2 faktorial kali 7 faktorial. Oh langsung gitu Pak. Kan AE itu kan jadi satu kesatuan. Iya. Ya kan? Kalau yang ini kenapa 2? Karena yang saya di kesatuannya adalah 4 dan 5. Laki-laki dan perempuan. Kalau yang jadi satu kesatuannya itu yang 2 kalau di sini. Berarti yang 8 faktorialnya yang dipisah-pisah. Gitu ya. Ya Pak. Karena kan si A dan si E kan selalu bersahabat gitu. Kan bisa ada AE di sini, ada B, ada C, ada D, ada F, ada G, ada H, ada I. Nah, begitu ya. Pasti kalau dalam bentuk siklik salah satu harus diem gitu. Mau ini kayak yang diem, berarti ini yang muter. Ada 7 faktorial ya. Atau yang ini yang diam berarti yang ini yang muter yang lain. Gitu. Jadi mana tadi berapa di sini? 2 faktorial dikalikan ke
8 dikurangi 1 faktorial atau 7 faktorial. Kalau nomor E bagaimana? Yang E ya, Pak? Iya. Kira-kira menurut Anda gimana tuh? Yang D ini, yang duanya juga berubah nggak? Berubah, Pak. Yang duanya, karena itu kan posisi secara berkelompok ya. Iya. Ya, dia memutar di situ karena kan siklik ya. 2 faktorialnya jadi 1 faktorial nggak? Kan tadi 2 faktorial kalikan 8 faktorial. Kira-kira menurut kalian bagaimana tuh? Kalau misalnya 2 faktorial menjadi apa? Tadi kan yang berubahnya yang di 8 ini ya. Sementara kalau ini sendiri nih, AE sendiri nih, mana tadi? Nah, ini sendiri nih, apakah dia harus berputar juga atau tidak? Untung ya, Pak. Ya. Untuk yang nomor D ya. Enggak ya, ini kan jadi satu kesatuan ya. Iya, nggak perlu ini, Iya. nggak bisa ini juga. Ya, nggak perlu Bisa ini. dipisah. Nah, satu kesatuan. Jadi kalau diputar ya nggak perlu diputar ya. Berarti 2 faktorial. Ini kan satu kesatuan. Kalau dia netap 1 berarti di sini yang lainnya yang berubah. Oke, bagus. Nah, nomor E coba sekarang. Delapan faktorial Ya. Dikurangi dengan tanda kurung Kurangi dalam 2 faktorial. dalam kurung 7 faktorial. Berapa? Salah. Bentar. 8 faktorial dikurangi dalam kurung Kurangi 2 faktorial 2 kali dikali 7. Iya, Pak. Gitu ya. Ya. Tinggal dikurangi yang D aja. Oke, yang F. Wanita dan laki-laki harus duduk selang-seling, tapi secara melingkar ya. Berarti kalau melingkar nih Pak, terus duduknya Ya. selang-seling, itu yang harus netep cuma 1 orang doang nggak Pak? Harus Ya, gimana cowok-cewek? bisa nggak? Mungkin nggak? Gimana ya? Laki-laki dan wanita harus duduk selang-seling. Gimana? Ini nggak bakalan bisa terjadi bisa. ya? Iya Pak, soalnya nanti kalau diputerin ceweknya pasti ada cewek. Pasti ada yang ceweknya berduaan begitu, ada yang laki-laki sama perempuan, ada yang nyambung gitu ya. Perempuan sama perempuan nggak sih? Nah, bisa perempuan dengan perempuan atau wanita dengan wanita. Laki-laki atau laki-laki dengan wanita. Oke, saya kira itu kita sudah jam 1 ini, kurang 5 menit. Apa mau diteruskan atau kalian teruskan sendiri? Terserah Bapak aja Pak, kita ngikutin Bapak nih. Ya. Ya, karena masih ada waktu dan kalian belum istirahat juga, ya sebetulnya kita sampai jam 3 ya, ada waktu untuk istirahat. Kemudian ada soal juga yang harus kalian kerjakan, udah saya upload di latihan berapa ya? Yang 3.2 ya Pak? Ya, 3.2. Itu dari yang Ahwat dan yang Iwan, ada yang mengerjakan yang ganjil, ada yang mengerjakan yang kayak kemarin, Pak. Ya, kayak kemarin. Boleh digabung antara satu dengan yang lainnya. Oke. Minggu depan kita KMTT ya. Oke, Pak. Saya sengaja KMTT itu dimasukin ke tugas biar kalian ngerjain dulu begitu. Kalau mau nanya silakan nanti nanya di timeline begitu ya, atau di WA kemudian. Tapi kadang-kadang WA HP saya suka dipakai sama anak, jadi kadang-kadang saya jarang buka HP, kadang-kadang begitu ya. Bisa aja, tapi kalau mungkin jawabnya kadang-kadang agak lama begitu. Khawatir kayak begitu ya. Tapi silakan kalau mau nanya by WA atau pakai timeline juga silakan. Kalau mau bertanya ya. Oke, saya kira itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini.
tolong dipahami ya. Kita udah nomor 5 ini. Ini masih banyak soal-soalnya di bawah itu. Kalau tidak salah ada berapa ya? Nah, soal yang di buku sengaja saya tugas-tugaskan biar kalian mengerjakan ya. Ini berapa soal ini? Nggak banyak sih. Nah, sampai 23 nggak nyampe 25. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan.